Bab 38. Seiring berjalannya waktu, seiring intonasi mereka bertemu, Sonya mulai memberanikan diri menyapa Albert, mengajak Albert makan bersama. Itu dilakukan Sonya setelah 1 tahun pernikahan mereka. Selama 1 tahun, Sonya dan Albert tak pernah bertegur sapa. Mereka hanya pura-pura mesra di depan keluarga mereka. Selebihnya, mereka hanya akan menjadi orang asing. Dan setelah 1 tahun berlalu, Sonya berpikir dia tidak bisa terus begini dengan Albert. Mungkin mudah bagi Albert bersikap masa bodoh dengan Sonya, tapi tidak dengan Sonya. Walau dia memiliki rasa pada Albert, tapi dia ingin pernikahannya seperti orang lain. Tak masalah jika mereka hanya berhubungan sebagai teman. Itu lebih baik dari seperti seorang asing. Saat itu, Sonya mulai menyapa Albert, mengajak Albert mengobrol, mengajak Albert untuk makan bersama, dan memasak untuk Albert dengan tangannya sendiri. Awalnya Albert tak menggubris tentang apa yang dilakukan oleh Sonya. Bahkan ia kerap menolak jika Sonya memasak untuknya atau mengajaknya makan bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, seiring dengan seringannya intonasi pertemuan mereka, Albert pun mulai membuka diri pada Sonya. Mereka mulai hubungan mereka sebagai teman. Tak ada lagi kecanggungan di antara mereka. Lambat laun, rasa cinta mulai tumbuh di hati Sonya untuk Albert. Walau tidak yakin, Albert pun sedikit merasakan rasa yang berbeda pada Sonya. Seiring berjalannya waktu, nama Aida mulai hilang dari hatinya. Bahkan saat Albert bersama Aida, ia ingin segera pulang untuk bertemu Sonya. Bahkan ketika ia melakukan hubungan terlarang dengan Aida, ia selalu membayangkan berhubungan dengan Sonya. Dan tepat 2 tahun pernikahan mereka, Albert tak dapat lagi menahan rasa yang bergejolak dalam dada. Ia mengakui bahwa ia mencintai Sonya. Nasib baik berpihak pada Sonya. Sonya pun juga mencintainya. Sejak hari di mana mereka mengakui perasaan mereka masing-masing, pernikahan mereka pun dilanda kebahagiaan. Mereka mulai memadu kasih. Albert mengucuri Sonya dengan berjuta kasih sayang. Kebahagiaan mereka semakin bertambah kala Sonya dinyatakan hamil. Perasaan Albert pada Aida sudah sepenuhnya hilang. Ia pun memutuskan berbicara baik-baik pada Aida untuk memutuskan hubungan mereka. Bagai tersambar petir di siang bolong, Aida berkata bahwa dia hamil. Albert tidak bisa berkutik. Usia kandungan Aida dan Sonya pun sama. Ya, Albert mengingat 2 hari sebelum ia menyentuh Sonya, ia tidur dengan Aida. Itu kali terakhir Albert menyentuh Aida. Karena rasanya sudah hambar, ia selalu teringat dengan Sonya. Mau tak mau, Albert harus bertanggung jawab tentang semuanya itu, membiayai semuanya. Namun, dia jarang sekali menemui Aida. Ia lebih banyak memperhatikan Sonya dan anak di rahim Sonya. Nasib malang menimpa keluarga kecil mereka. Anak dalam kandungan Sonya tak bisa diselamatkan. Ia meninggal ketika dilahirkan. Saat itu, hanya Albert yang tahu bahwa bayinya mereka meninggal. Tapi, tanpa diduga, ayah Albert pun tahu. Ia bahkan tahu selama ini sang putra masih menjalin hubungan dengan Aida. Di luar dugaan, ayah Albert mengambil paksa bayi Aida yang baru saja 1 minggu dilahirkan. Tentu saja dengan ancaman yang menyeramkan, sehingga Aida dengan terpaksa memberikan bayinya pada Christian. Christian berencana menyuruh pihak rumah sakit untuk menutupi kematian bayi yang baru dilahirkan oleh Sonya. Ia ingin Sonya tak tahu bahwa bayinya sudah meninggal. Beruntung Sonya melahirkan sesar dengan dibius total. Jadi dia tak tahu bahwa bayi yang pertama kali ia gendong bukan bayinya. Entah apa yang merasuki Albert. Demi cintanya pada Sonya, ia pun menyetujui tindakan sang ayah, yang mengambil bayi Aida dan menyuruh dokter untuk mengatakan bahwa bayi yang dibawa Christian adalah bayi Sonya. Dan bayi itu mereka beri nama Zion Albert Smith. Aida hancur. Ibu mana yang rela dipisahkan dari anaknya?
Ia memulai hari-harinya dengan hampa. Albert tak lagi menemuinya. Ia pun tak berani menghubungi Albert. 3 tahun berlalu. Aida tak dapat menahan diri. Ia ingin bertemu dengan putranya. Ia pun memberanikan diri untuk menghubungi Albert dan meminta izin bertemu dengan putranya. Albert yang merasa iba akhirnya membawa Zayan ke hadapan Aida. Aida merasa hancur saat melihat putranya tak mengenalinya. Apalagi Albert hanya memberi waktu sedikit untuk Aida. Setelah bertemu putranya, Aida memutuskan untuk pergi ke bar. Karena merasa tertekan, Aida nekat meminum alkohol dengan kadar minuman tinggi hingga mabuk parah dan meracau tidak jelas. Pihak bar yang bingung karena keadaan Aida langsung memeriksa ponsel Aida dan menghubungi orang yang terakhir dihubungi oleh Aida. Dan orang itu adalah Albert. Albert pun terpaksa menjemput Aida di bar dan membawa Aida ke hotel. Entah apa yang terjadi setelah mereka sampai di hotel, hingga akhirnya mereka berakhir di ranjang. Aida terkejut saat pagi hari ia bangun dengan kondisi telanjang. Tak ada siapa-siapa di sisinya. Setelah lama terdiam, akhirnya ia ingat bahwa Albert menjemput dirinya dari bar. Dan karena sedang mabuk berat, Aida tanpa sadar menggoda Albert habis-habisan. Hingga Albert tak bisa menahan godaannya dan mereka berakhir di ranjang. Aida yang takut ayah Albert mengetahui apa yang terjadi di hotel memutuskan pindah ke kampung halamannya. Dan setelah beberapa bulan menetap di kampung lamanya, ia baru menyadari bahwa ia telah mengandung dan anak itu adalah Zidane. Aida memutuskan pindah ke kampung halamannya. Ia memutuskan untuk menemui sang ibu. Adiknya, Josh, sudah pergi ke Argentina. Albert dan Chris mengirimnya Josh ke sana dan menyekolahkan di yayasan mereka. Itu janji Christian pada Aida. Ia akan menyekolahkan Josh tinggi-tingginya. Saat Christian mengambil paksa bayi Aida, Josh sedang menemani sang kakak di rumah. Christian tak ingin ada saksi yang membuka mulut. Jadi ia mengirim Josh pergi ke Argentina, berharap Josh lupa akan kejadian kemarin. Tapi Chris salah. Josh yang kala itu masih berusia 12 tahun mengingat semuanya. Ia mengingat kala Aida berlutut di hadapan Chris. Ia juga ingat kala Chris menghina habis-habisan sang kakak. Josh yang tadinya tak ingin pergi akhirnya memutuskan untuk pergi karena bujukan sang kakak. Aida meminta Josh belajar bersungguh-sungguh agar bisa menjadi orang sukses dan mengangkat nama keluarganya. Sejak saat ditinggal di Argentina, dia belajar dengan keras. Tak ada waktu main-main untuknya. 3 tahun kemudian, Josh harus menerima pil pahit saat mendengar sang kakak sudah meninggal. Ia ingin kembali ke Rusia untuk melihat sang kakak untuk yang terakhir kalinya. Tapi pihak asrama tidak mengizinkan. Tentu saja karena larangan dari Christian. Sejak Josh bersekolah di yayasan mereka, Christian melarang pihak asrama untuk mengizinkan Josh untuk keluar. 3 tahun kemudian, dia kembali harus menerima pil pahit kala sang ibu dikabarkan meninggal dunia. Ia mengiba pada pihak asrama untuk mengizinkannya untuk pulang, dan pihak asrama meminta izin pada Christian. Christian pun mengizinkan, asal Josh dikawal dan Josh hanya diberikan waktu selama 3 hari di Rusia. Josh berjalan dengan gontai saat memasuki rumahnya, rumah yang dulu ditempati olehnya dan keluarganya. Ia masuk ke dalam kamar sang ibu. Ia menemukan surat di atas bantal. Rupanya sang ibu sudah mempunyai firasat bahwa dia akan meninggalkan dunia. Karena tahu Josh tak bisa dihubungi, sang ibu pun menulis surat untuk Josh, berharap sang putra diizinkan untuk kembali ke Rusia dan membaca suratnya. Josh meremas kertas yang berada di tangannya. Selama ini dia tak tahu bahwa sang kakak sudah kembali mempunyai putra dari Albert.
Selama di Argentina, ia hanya boleh menelepon keluarganya seminggu sekali, dan itu pun hanya diberikan waktu 15 menit. Jadi ia tak tahu apa yang dialami oleh sang kakak. Sang ibu menulis tentang permintaan Aida yang meminta Jos untuk memberitahu pada kedua putranya bahwa mereka bersaudara kandung. Jos sadar dia tak bisa melaksanakan wasiat kakaknya. Dia tak bisa melawan keluarga Christian yang sudah mati-matian menyimpan rahasia tentang Zion. Dia bisa membongkar semuanya jika dia sudah menyamai keluarga mereka. Sejak saat itu, dia bertekad untuk lebih giat belajar. Perjuangan Jos tak sia-sia. Ia mendapatkan rekomendasi untuk berkuliah di Oxford Universitas, London, Inggris. Albert mengutuk dirinya saat dia tergoda oleh rayuan Aida. Setelah mereka selesai, Albert yang melihat Aida tertidur langsung bergegas pulang ke rumah. Ia mencoba melupakan yang barusan dia lakukan bersama Aida dan mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa. Demi menghilangkan rasa bersalahnya pada Sonya dan Zion, Albert lebih memperhatikan Zion dan Sonya. Dia rela melakukan apa saja untuk keluarganya. Saat usia Zion menginjak 7 tahun, petaka kembali menyapa rumah tangga mereka. Seorang nenek renta mengantarkan anak kecil yang bernama Zidane dan memberitahu bahwa itu adalah anak Aida dan Albert. Seketika dunia hancur. Kebahagiaan yang selama ini ia rasakan bersama keluarganya berganti dengan kesedihan kala ia menatap iris mata Zidane yang sangat mirip dengan Albert dan Zion.